dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Jadi, berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa intelijensi bukanlah hal atau kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ yang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelijensi memuat dalam kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Dan intelijensi seseorang ini dapat diubah melalui pendidikan dan dengan jumlahnya yang banyak. Hal ini sebenarnya berbeda dengan konsep lama yang menyatakan bahwa intelijensi seseorang tetap mulai sejak lahir sampai kelak ia dewasa dan tidak diubah secara signifikan. Tapi bagi Gardner, suatu kemampuan disebut intelijensi bila menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Selanjutnya mengenai dengan komponen dalam multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Nah, pada awalnya hanya ada 7 intelijensi atau kecerdasan yang kemudian disebut multi-intelijensi ini. Nah, yang pertama ialah kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logis matematik. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Keempat, ada kecerdasan berirama atau musik. Kelima, kecerdasan jasmaniah kinestetik. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Dan setelah melakukan pengkajian lebih lanjut, Gardner menambahkan satu komponen lagi, yakni intelijensi yang lain, yakni intelijensi naturalis. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai komponen-komponen ini. Komponen yang pertama ialah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini biasanya adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan secara efektif, baik secara tulisan maupun secara lisan, termasuk dari bahasa-bahasa ibu ataupun bahasa asing yang ia gunakan. Dan biasanya orang yang memiliki kemampuan verbal ini sangat kreatif dalam hal menulis dan pintar memilih kata serta diksi yang tepat. Nah, yang kedua adalah kecerdasan logis matematik. Kecerdasan logis matematik ini adalah kemampuan seseorang yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal dengan pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini biasanya menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori, dan hubungan yang memanipulasi objek atau simbol dengan melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. Nah, biasanya orang atau seorang yang memiliki kecerdasan matematika ini, dia pintar sekali dalam hal statistika. Dan karena ia senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen-eksperimen. Selanjutnya adalah yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini biasanya adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar melalui presentasi visual seperti film, gambar, video, dan demonstrasi yang menggunakan alat-alat peraga. Nah, mereka juga sangat menyukai aktivitas menggambar, mengecat, mengukir, dan biasanya mengungkapkan diri mereka melalui aktivitas seni. Dan biasanya nih, orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini, mereka cenderung lebih kreatif karena memandang segala sesuatu dengan penuh seni dan grafik. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kecerdasan berirama musik. Nah, kecerdasan berirama atau bermusik ini adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti seseorang yang mampu mendengarkan musik, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Orang yang memiliki kecerdasan musik ini dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik karena ia dengan mudah dapat mengingat lagu-lagu dan melodinya. Kecerdasan musik juga dapat meliputi kemampuan yang meresapi atau memersepsi dan memahami, mencipta dan menyanyikan bentuk-bentuk. Nah, orang yang
memiliki kecerdasan musik ini tentu akan sangat cenderung suka sekali dengan hal-hal yang berbau irama. Mereka menyukai dan memahami musik secara detail. Yang kelima adalah kecerdasan jasmani atau kinestetik. Kecerdasan jasmani kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Nah, secara sederhananya, kecerdasan jasmaniah atau jasmani ini kecerdasan ketika seseorang melakukan suatu gerakan. Contohnya ketika mereka berolahraga. Nah, ketika berolahraga, biasanya mereka mudah sekali menirukan hal-hal yang dipraktekkan. Atau mereka juga lebih cenderung mudah mudah mengingat hal-hal yang sedang dilakukannya. Dan biasanya kecerdasan jasmani ini dapat dimiliki oleh seorang atlet. Nah, mereka dapat menguasai hal ini. Dan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal atau people smart. Kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain atau komunitas dan kelompok tertentu. Nah, kecerdasan interpersonal ini, mereka ini orang yang sepertinya mengetahui bagaimana pentingnya kolaborasi dengan orang lain, memimpin ketika diperlukan, mengikuti jika keikutsertaan sangat diperlukan, bekerja sama dengan orang yang keterampilan komunikasi yang berbeda-beda. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dan orang lain di sekitarnya. Jadi orang ini sangat pandai sekali berkomunikasi dan mudah berbaur dengan orang-orang terdekatnya. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Nah, kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang akan dihadapinya. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi, di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Pada umumnya, mereka memilih bekerja sendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek meskipun kadang memerlukan perhatian yang ekstra. Nah, mereka ini, orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini sangat pintar dalam memanage dirinya sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik atau nature smart. Kecerdasan ini biasanya adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasikan berbagai spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalistik ini lebih cenderung ke hal-hal yang berkaitan dengan alam. Nah, contohnya ketika ia menanam tumbuhan atau bunga, mereka akan lebih terlihat sangat tertata dan menarik sekali, dan tumbuhannya itu biasanya sangat subur. Berbeda dengan orang yang memang tidak memiliki kecerdasan naturalistik ini, mereka tidak tahu bagaimana cara merawatnya, dan orang-orang yang naturalistik ini lebih tahu ilmu-ilmu tentang tumbuhan dan sudah ada dan kecerdasan naturalistik ini juga sudah disebut cerdas alam karena sangat peka terhadap perubahan pada lingkungan yang terjadi. Sekian video yang telah saya ulas mengenai materi multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.